warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Elarasati. Saya dari kelas manajemen 18D. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama ya, kita itu harus tahu sih apa itu risiko. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang dapat datang. Misalkan, dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Nah, untuk pengertian risiko sendiri, banyak sekali ya yang menjelaskan. Salah satunya ada Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya sesuatu peristiwa tertentu. Tapi masih ada lagi yang menjelaskan menurut Besis, Galiati, sama Vaughan. Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, prinsip manajemen risiko. Prinsip menyeluruh dalam manajemen risiko tidak terbatas pada risiko dalam organisasi kita saja. Terkadang juga meliputi risiko yang dibawa organisasi yang berhubungan dengan organisasi kita. Dalam prinsip manajemen risiko, itu ada risiko ada di mana-mana, risiko adalah ancaman dan peluang, risiko adalah kombinasi dari bahaya dan peluang, risiko dapat diciptakan berbeda-beda, risiko dapat diukur, dan kunci manajemen risiko adalah dapat dihindari, diambil, dan dieksplorasi. Yang selanjutnya ada risiko dan imbal hasil. Dalam manajemen risiko itu ada kata semakin tinggi risiko maka semakin tinggi hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah risiko, maka semakin rendah pula hasil yang diperoleh atau disyaratkan. Risiko terhadap perusahaan tidak dapat dihindari. Kita hanya dapat mengelola bagaimana agar risiko tersebut sekecil mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan. Selanjutnya, risiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian menurut Rustam mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan, sedangkan risiko mengacu pada risiko bisa diperkirakan. Subjek risiko memiliki ukuran kuantitas, diketahui tingkat probabilitas kejadiannya, dan ada data pendukung mengenai kemungkinan kejadiannya. Prinsip-prinsip identifikasi risiko itu ada 3. Yang pertama, pemahaman tentang adanya risiko. Yang kedua, pengetahuan sifat-sifat risiko. Dan yang ketiga, dampak risiko terhadap kelangsungan usaha atau tingkat kegawatan risiko dan menentukan prioritas risiko tersebut. Pengidentifikasian risiko adalah suatu proses dengan mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi property, liability, dan personal exposure sebelum terjadinya peril. Selanjutnya ada manfaat daftar kerugian potensial. Yang pertama, mengingatkan manajer risiko mengenai kerugian yang menimpa perusahaannya. Yang kedua, sebagai dasar penentuan teknik menanggulangi risiko. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dalam evaluasi program penanggulangan risiko yang telah dilakukan selama ini. Selanjutnya, itu ada sumber-sumber risiko. Dari mana sih sumber risiko itu yang dapat menimpa perusahaan kita berasal? Itu ada beberapa ya. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini misalkan bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang menyebabkan banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini misalkan kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, dan sebagainya. Selanjutnya ada
lingkungan politik. Misalkan perubahan perundangan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan biokot produk itu menurun. Yang selanjutnya ada lingkungan legal. Misalkan lingkungan legal itu gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya ada lingkungan operasional. Lingkungan operasional ini misalkan ya ada kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, dan lain sebagainya. Lingkungan ekonomi. Misalkan ya kalau dari lingkungan ekonomi itu ada keluasan ekonomi, inflasi yang tidak terkendali. Dari beberapa sumber risiko ini itu dapat menyebabkan kerugian yang dialami perusahaan sehingga bisnisnya menurun dalam pemasokan untuk konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada 6 tipe risiko yang penting. Yang pertama, risiko komoditas. Harga komoditas yang jatuh pada perusahaan memegang komoditas tersebut. Yang kedua, risiko cuaca. Cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengacaukan panen dan kemudian menurunkan volume pertanian yang dikirimkan oleh perusahaan. Yang ketiga, risiko counterplay. Counterplay perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaan. Yang keempat, itu risiko lingkungan. Perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan. Misalkan kayak pembuangan limbah yang mencemar lingkungan sekitar akan merugikan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Yang kelima, risiko persediaan. Persediaan yang dipegang mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, risiko kredit. Counterplay gagal bayar kepada perusahaan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dari presentasi. Mungkin banyak salah, kurang lebihnya, atau kurang jelas, atau bagaimana. Saya minta maaf karena memang kita semua itu sama-sama belajar. Maka dari itu banyak salah dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.